له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أما بعد حاضرين أكرمني الله وإياكم وحفظكم الله جميعا من كل سوء ومكروه. Kita panjatkan puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk mengkaji agamanya. Itu kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sampai kepada bab al-yaqin wa tawakkul, keyakinan dan tawakal. Hadis yang pertama kita baca tentang Uqasah bin Mihsan, yaitu tepatnya ketika mereka manusia yang mereka dijanjikan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam surga tanpa ada azab, tanpa ada hisab. Ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Dan dari hadis ini pun menunjukkan bahwasanya seorang yang masuk ke dalam surga yang mereka sudah diberikan ta'yin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka ahlul jannah, itu bukan hanya 10. Di antaranya Uqasah bin Mihsan masuk dalam surga tanpa ada azab, tanpa ada hisab. Al-Hasan, Al-Husain, Fatimah, azwajah atau azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi, ummahatul mukminin Khadijah, Aisyah, dan mereka para sahabiah, di antaranya Rumaisah radhiyallahu taala anha, Bilal bin Abi Rabah, Zaid bin Thabit. Mereka semua telah mendapatkan janji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka masuk ke dalam surga. Thabit bin Qais, Khatibul Ansar, mereka telah mendapatkan janji berupa al-jannah. Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, dan banyak para sahabat yang mereka telah mendapatkan janji berupa surga. Meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus 10 orang. 10 orang yang mereka masuk ke dalam surga secara berurutan. Baik, ada yang bisa nyebutin? Saya buat hadiah. Dia bisa jawab, kasih hadiah. 10 orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga. Saya akan kasih kabar 4 saja. Yang pertama, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman bin Affan fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Siapa yang bisa menambahkan 6? Silahkan. Fadhal. Man? Baik. Siapa? Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid, tambah 47, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, satu lagi, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Baik, jazakumullahu khairan. Fadal. Masih ada satu soal lagi nanti. Masih ada, saya bawa hadiah 2. Yang satu lagi ngapal. Baik, itu 10 orang sahabat yang mereka dijanjikan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka masuk ke dalam surga. Terakhir Sa'id bin Zaid. Beliau adalah iparnya Umar ibn al-Khattab. Adiknya Umar yang bernama Fatimah ibn al-Khattab dinikahi oleh Sa'id bin Zaid
radhiyallahu taala anhum. Di sini ada beberapa catatan, di antaranya kata Syekh Salim Al-Hilali, beliau katakan qala syekhuna, berkata guru kami. Siapakah gurunya Syekh Salim? Imam Albani rahimahullahu taala. Haqquhu ayyaqul, yang paling tepat hadis ini itu al-lafdhu li Muslim. Hadis ini lafaznya bukan milik Imam Bukhari, tapi lafaz milik Imam Muslim. Fa innal Bukhari laysa indahu qawluhu la yarkun. Karena dalam lafaz Imam Bukhari tidak disebutkan kalimat la yarkun. Wa indahu makana la yaktawun. Wa huwa al-mahfuz, yang tersimpan, yang terjaga dalam riwayat Bukhari disebutkan la yaktawun. Wa lafdhu muslimun atau wa lafdhu muslimin syadun sanadan wa matanan. Ini diantaranya yang melemahkan lafaz daripada kalimat la yastarqun. Imam Albani rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya lafaz tersebut adalah lafaz yang lemah. Dari segi sanad, dari segi matan, lafaz yang lemah. Qultu, aku katakan, kata Syekh Salim, wa awwalu man nabaha ala dzalika Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Aku katakan yang pertama kali memberikan peringatan tentang hadis ini yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Wa naqala dzalika tilmidhuh Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu fi Zadul Ma'ad. Dan yang menukilkan adalah muridnya, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Faqala fa qawluhu fil hadis, ucapan daripada hadis la yarkun ghalatun minar rawi. Kalimat la yarkun itu adalah kalimat yang keliru, yang terlontar daripada seorang rawi. Sami'tu Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yaqul dzalik, dan saya telah mendengarkan faidah ini dari guru saya yang bernama Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa innamal hadits humul ladzi la yastarqun. Yang sahih hadisnya itu la yastarqun, yang mereka tidak minta diruqyah. Adapun kalimat la yarqun adalah tambahan yang lemah. Akan tetapi demikian para ulama, mereka ilmiah ketika mereka menyanggah satu pendapat, melemahkan sebuah hadis, mereka memiliki ilmu, bukan asal sangka. Qultu, aku katakan, itu maksudnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kenapa mereka masuk dalam syurga tanpa ada azab, tanpa ada hisab? Wa dzalika li anna haula'i dakhalul jannata bighairi hisab likamali tauhidihim. Disebabkan karena kemurnian, disebabkan karena kesempurnaan tauhid mereka. Wa li hadza nafa anhum al-istirqa. Oleh sebab itu Rasul menafikan orang yang masuk surga tanpa ada azab, tanpa ada hisab, yaitu mereka orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Wa huwa su'alun nasi ayyarqiyahum, yaitu meminta kepada manusia agar orang meruqyah dirinya. Wa lihadza qala wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Oleh sebab itu Rasul mengatakan, dan mereka orang-orang yang 70.000 ini masuk ke dalam surga, yaitu orang-orang yang tawakal kepada Rabbnya. Falikamali tawakkulihim ala rabbihim, disebabkan karena kesempurnaan tawakal mereka. Wasukunihim ilaihim, disebabkan karena ketentraman hati mereka hanya kepada Allah semata. Wasiqatihim bih, kepercayaan yang penuh hanya kepada Allah. Waridhahum anhu, dan ridha atas takdir yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Wa inzali hawaijihim, dan mereka sangat yakin akan diturunkan daripada kebutuhan-kebutuhan mereka. La yas'aluna an-nasa syai'an, mereka sehingga dengan sebab hal itu tidak pernah meminta kepada manusia sesuatu apapun. La ruqyata wala ghairaha, tidak ruqyah dan juga tidak selainnya. Wala yahsulu lahum tiyaratun tasuddahum amma yaqsuduna, dan disebabkan karena kemurnian dan karena kesempurnaan tawakal mereka sehingga tidak akan terjadi pada diri mereka tiarah, anggapan-anggapan sial yang memalingkan mereka daripada tujuan-tujuan mereka. Fa inna siyarata tanqusu tauhid wa tad'ifuhu. Karena orang yang beranggapan sial kepada suatu yang bukan sebab, dia katakan sebab, itu berarti tauhidnya lemah dan tauhidnya kurang. Adapun ucapan Ibnu Qayyim, ucapan Ibnu Taimiyah disanggah, dibantah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau katakan bahwasanya hadis kalimat la yarkun itu adalah kalimat yang sahih. Alasannya, ada seorang yang bernama Sa'id Ibn Mansur, dan beliau adalah hafidh, penghafal.
kuat hafalannya. Dan terkadang Imam Bukhari rahimahullahu taala menjadikan orang ini sebagai rawi yang dipercaya. Bukhari dan Muslim mengatakan bahwasanya Sa'id bin Mansur beliau hafiz dan beliau bisa diambil riwayatnya. Ini kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Akan tapi kemudian dibantah lagi sama penulis, beliau katakan, betul, Sa'id bin Mansur hafiz, dia penghafal, tapi ikhtilaf. Kadang suka keliru. Dan anggaplah orang ini dikatakan kuat hafalannya, akan tapi dari sisi riwayat berapa banyak orang yang meriwayatkan ternyata mereka tidak menyebutkan kalimat la yarkun. Satu orang menyelisih beberapa orang hafal, maka dikatakan ziyadah syabah. Ini tambahan yang keliru. Tambahan yang lemah. Tidak dijadikan sebagai hadis yang sahih. Ini kata penulis rahimahullahu ta'ala. Ini dari ilmu hadis mengatakan demikian. Kita lanjutkan pada hadis selanjutnya. Asani. Atau sangat bagus. Pelajaran-pelajaran bisa kita ambil di sini. Pelajaran yang bisa kita ambil. Yaitu keutamaan. Kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ketika Nabi ditampakkan seluruh umat. Dan keutamaan dari Allah atas Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, umat beliau adalah umat yang paling banyak pengikutnya. Kemudian di antara bentuk pelajaran yang bisa kita ambil, pemuliaan Allah kepada umat ini. Allah masukkan 70.000 dari kalangan umatnya Muhammad masuk ke dalam surga tanpa ada azab, tanpa ada hisab. Dan disebutkan dalam hadis Hasan, disebutkan bahwasanya masing-masing satu orang dari 70.000 itu membawa 70.000 juga. Jadi setiap orang dari 70.000 itu, masing-masing orang membawa 70.000 manusia. Jadi nggak banyak, tidak terbatas sampai 70.000 saja, masih banyak. Walhamdulillah. Kemudian termasuk pelajaran yang bisa kita ambil di sini, fadlu tawakkuli 'ala Allah. Keutamaan seorang yang bertawakal, yang dia hanya mempercayai kepada Allah semata. Dia serahkan urusannya kepada Allah, kemudian dia percaya dan dia yakini akan buah yang akan dihasilkan daripada sebab tawakalnya, maka ini merupakan sebab orang itu akan masuk dalam syurga tanpa ada azab, tanpa ada hisab. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil yaitu tahrimu tasya'um wa tatayyur. Haram seorang itu beranggapan sial. Kemudian terakhir saya singkat, fadilatu Ukasyah ibn Mihsan. Keutamaan Ukasyah bin Mihsan karena orang ini adalah termasuk penghuni surga yang beliau radhiyallahu taala anhu adalah orang yang tidak akan diazab dan tidak akan terkena padanya hisab. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Qala rahimahullahu taala azan. Yang kedua, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai mereka berdua, ayadha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang berdoa, senantiasa berdoa dengan ucapan doa, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah aslamtu, aku berislam, aku pasrahkan urusanku. Wa bika amantu, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah aku beriman. Wa 'alaika tawakkaltu, dan hanya kepada dirimu lah ya Allah aku serahkan seluruh urusanku. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepada Engkau lah aku kembali. Wa bika khasamtu, dan Engkau lah tempat aku mengadu. Allahumma inni a'udzubika bi'izzatik, ya Allah aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kekuasaan darimu, dengan kemuliaanmu. La ilaha illa antudillani, tiada sesembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Antudillani, ya Allah lindungilah aku ya Allah daripada penyimpangan. Antal hayyul ladzi la yamut, Engkau lah yang hayy, yang maha hidup, alladzi la yamut, Engkau lah tidak akan mati. Wal jin wal ins yamutun, sementara jin dan juga manusia yamutun, mereka akan mati. Muttafaqun alaih wa hadha lafdhu Muslimin wa ikhtasaruhu al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, adapun ini lafaz Imam Muslim dan Imam Bukhari meringkasnya. Ada pelajaran bisa kita ambil daripada ucapan doa Nabi ini, yaitu wujub tawakkul, wajib bertawakal.
Karena Nabi mengatakan wa 'alaika tawakkaltu, hanya kepada Engkaulah aku bertawakal. Kemudian kullu ma siwallahi halikun, selain daripada Allah dari kalangan makhluknya itu akan binasa. Sebagaimana firman-Nya kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi, seluruh makhluk-makhluk Allah akan fan, akan hancur, binasa. Kemudian istihbabu ta'asi bin nabi fi hadhil kalimatil jami'ah al-mani'ah allati tu'abbiru 'an sidqil iman wa ghayatil yaqin. Disenangi, dianjurkan agar kita itu betul-betul berqudwah, agar kita itu betul-betul mencontoh kepada Nabi. Terlebih ketika dalam permasalahan doa. Doa-doa pilihan yang diucapkan sama Nabi adalah doa-doa yang seorang ini mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapan-ucapannya yang diringkas, yang dirangkai sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ucapan yang penuh dengan adab kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Allahumma laka aslamtu. Sebelum dia masuk kepada doa, dia katakan, aku pasrah. Aku pasrah kepada Engkau ya Allah. Wa bika amantu. Aku beriman. Aku yakin kepadamu ya Allah. Wa 'alaika tawakkaltu. Buah daripada keyakinan, aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Wa ilaika anabtu. Diakui dosanya. Hanya kepada Engkau lah aku kembali ya Allah. Aku bertobat kepadamu. Wa bika khosamtu. Tempat aku mengadu hanya kepadamu. Kemudian baru minta doa. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah dengan menyebut keagunganmu. La ilaha illa anta, disebutkan ismul a'zam. La ilaha illa anta. Tiada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Baru dipinta doa. Antudillani, dari Engkau menyesatkan diriku. Antal hayyul ladzi la yamut wal jin wal insu yamutun. Sementara Engkau adalah yang maha hidup, sementara Engkau tidak akan mati dan jin dan manusia dia akan mati. Ini keagungan yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fadal, ada yang bisa hafal? Silakan. Fadal, silakan. Ayo santri. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu. Allahumma. Lanjut, sekali dengar hafal. Ini kebiasaan para ulama. Kalau Imam Tirmidzi enggak satu hadis tapi 40 hadis beserta sanad. Kalau Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala dari pertama sampai terakhir dihafal. Maka katabtu sauda 'alal bayda ila hafidhuhu. Tidaklah aku tulis warna hitam di atas warna putih kecuali aku akan hafal. Dari pertama sampai terakhir dihafal. Tulis, hafal. Ini para ulama. Dilatih. Fadhal. Ada yang sanggup? 10 detik. Mudah kok. Allahumma inni a'udzubika min la ilaha illa anta antudillani. Antal hayyul ladzi la yamut wal insu wal jin yamutun. Muttafaqun alaih. Fadal an Abdullah ibni Abbas. Ada yang bisa? Fadal, ada hadiahnya. Lumayan buat ngangetin badan. Ada yang mau? Ayo, kalau nggak dilewat. Fadal? Gimana? Man, amin? Belajar jadi ulama salaf ya. Jadi ulama. Lafaz hadisnya aja, nggak apa-apa. Abdullah bin Abbasnya ucapannya nggak usah apa-apa. Langsung pada doa. Kalau nggak kita loncat. Ada? Berani? Fadal, silakan. Wa alaika tawakkaltu. Alaika. Wa alaika.
Wa 'alaika tawakkaltu. Qasamtu. Inni Allahumma inni a'udzubika bi'izzatik la ilaha illa anta la yamut. Baik. Hadis siapa? Riwayat siapa? Baik, ahsanallah. Fadhal. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma aidan. Qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar. Dari Abdullah bin Abbas juga beliau mengatakan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil qala Ibrahim hina ulqiya fin nar adalah ucapan kalimat yang diucapkan sama Ibrahim alaihissalam tatkala beliau dilemparkan ke dalam api. Itu tepatnya ketika Allah berfirman ya naru kuni salaman atau kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan dingin yang menyelamatkan bagi Ibrahim. Itu ketika ditawarkan Ibrahim minta bantuan kepada Allah semata. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tatkala beliau dilemparkan ke dalam api, ucapan beliau hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Riwayat Bukhari. Dan juga ini adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala diucapkan oleh Nu'aim yang ketika itu Abu Sufyan dengan tentara sekutu mereka hendak menyerbu Madinah. Dikatakan inna nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia yang dari Bani Qunaiqah, Bani Quraidah, mereka semua bersekutu untuk menghancurkan Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian digertak. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menghancurkan kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Ternyata tidak demikian apa yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan adalah kaum muslimin gentar, akan tapi tidak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Justru fazadahum imana, justru bertambah keimanannya. Wa qalu, mereka katakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik tempat kami bergantung. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana akhir qauli Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Adapun dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya akhir daripada ucapan Ibrahim alaihissalam tatkala beliau dilemparkan ke dalam api yaitu hasbiyah. Kalau tadi bentuknya jamak hasbuna, kalau sekarang bentuknya mufrad hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Adapun pelajaran bisa kita ambil yaitu besarnya, agungnya ucapan ini. Karena kedua ucapan ini atau ucapan ini adalah ucapan yang pernah diucapkan oleh kedua Khalilur Rahman. Khalilur Rahman cuma ada dua, yaitu Ibrahim alaihissalam dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau ada orang yang mengatakan Muhammad adalah Habibullah, sementara Ibrahim adalah Khalilullah, maka itu adalah ucapan yang keliru. Berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah menjatuhkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat Habib dengan kalimat khullah itu lebih tinggi derajatnya khullah. Kalimat kekasih dengan kalimat kesayangan lebih tinggi kalimat kekasih khullah. Karena kalimat Habib itu Allah banyak mencintai manusia. Tapi kalau Khalil, Allah cuma mengambil di antara hambanya cuma dua, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk masalah cinta, Allah banyak mencintai hamba. Innallaha yuhibbut tawwabin, innallaha yuhibbul muhsinin. Banyak orang-orang muhsin Allah cinta. Habibullah berarti muhsinin. Habibullah tawwabin. Habibullah mutatahhirin. Orang-orang yang salat Habibullah. Maka orang yang mengatakan Muhammad adalah Habibullah berarti dia telah merendahkan nama Nabi.
Dia telah menjatuhkan, menurunkan derajat Nabi yang sudah Allah tetapkan pada Nabinya. Derajat khullah dengan Habib lebih tinggi khullah. Kemudian hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Akan masuk ke dalam surga suatu kaum. Kaum itu akan dimasukkan ke dalam surga, afidatuhum mithlu afidatit tayr. Hati mereka seperti hatinya burung. Qil, dikatakan kata Imam Nawawi, ma'nahu mutawakkilun. Artinya mereka adalah bertawakal. Hati-hatinya seperti hatinya seekor burung, maksudnya bertawakal. Wa qila, dikatakan juga oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, qulubuhum raqiqatun. Hati mereka adalah hati-hati yang lembut. Maknanya adalah makna yang keduanya betul. Hati mereka adalah hati yang lembut. Oleh sebab itu orang-orang yang masuk ke dalam syurga, Allah berfirman, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana. Ketika mereka masuk ke dalam syurga, sebelum mereka masuk ke dalam syurga, maka Allah cabut berupa sesuatu yang ada di dalam hatinya berupa penyakit ghil, penyakit kebencian. Ikhwanan, sehingga ketika mereka hati sudah lembut, jadilah mereka saling bersaudara. Ada beberapa pelajaran bisa kita ambil. At-tawakkul 'ala Allah riqatul qalbi. Seorang yang bertawakal kepada Allah itu menunjukkan akan kelembutan hatinya. Min asbabid dukhulil jannati wal fawzi bi na'imiha. Dan tawakal itu, kelembutan hati dan tawakal itu merupakan sebab seorang masuk ke dalam syurga. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil, yadribu litamami tawakkul mithalan bit-tayr. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyamakan kesempurnaan tawakal seseorang itu seperti seekor burung. Kama fi qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahih, law annakum tawakkalun, seandainya kalian bertawakal 'ala Allah haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, niscaya kalian akan mendapatkan rizki dari Allah kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Yaghdhu khimasan wa taruhu bidana. Burung ini berangkat dalam keadaan lapar, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Burung ini berangkat dari pagi mencari, berusaha maksudnya. Maka orang yang bertawakal harus ada usaha. Siapa yang tidak ada usaha berarti kalah dengan burung. Burung, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah makhluk yang bertawakal. Dia berangkat pagi dalam keadaan lapar, kemudian pulang ketika sore sudah dalam keadaan kenyang. Satu hadis lagi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang itu arah ke Najd. Tepatnya perang Zatul Riqa. Dan nanti akan disebutkan riwayat kedua. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum. Maka tatkala Rasul kembali, maka para sahabat pun ikut kembali bersama Rasul. Fadrakathumul qailatu fi wadin katsirin idah. Maka ternyata mereka mendapati waktu tidur siang. Qailatu qailullah. Tidur siang, waktu tidur siang, waktu istirahat siang. Fi wadin katsirin al-idahi, yaitu mereka dapati di lembah yang banyak pohon idah. Idah, kata penulis di sini, yaitu sebuah pohon syajarun azimun lahu syaukun. Pohon yang besar tapi banyak durinya. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun turun kepada lembah. Wa tafaraqan nasu yastazilluna bisyajar. Mereka manusia berpencar, masing-masing mereka mencari sebuah pohon untuk mereka bernaung. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah. Rasulullah turun ke bawah sebuah pohon, turun dari lembah, kemudian duduk di bawah sebuah pohon yang bernama samurah, pohon yang berduri. Fa'allaqa biha sayfah. Kemudian Rasul menggantungkan pedangnya. Wa nimna naumatan. Kemudian kami pun tidur dengan sebenar-benarnya tidur. Fa idza Rasulullah yad'una. Maka ketika kami sudah tidur, tiba-tiba Rasulullah hujaiyah, artinya tiba-tiba. Maka tiba-tiba Rasulullah memanggil kami. Fa idza indahu a'rabiyyun. Ternyata di sisi Rasul sudah ada seorang Arab Badui. Faqala. Maka Nabi mengatakan, inna hadza, tadi orang ini
ikhtarata alayya sayfi wa ana naim. Orang ini mengambil pedangku, membuka sarungnya, kemudian mengacungkan pedang ke arahku sementara saya sedang tidur. Fastaiqadtu wa huwa fi yadihi salatan. Kemudian dia membangunkan diriku. Wa huwa fi yadihi saltan. Sementara orang ini sudah memegang pedangku yang sudah tidak ada sarungnya lagi. Saltan bisa dibaca so, bisa dibaca su. Sultan dan sultan. Qala, maka orang ini mengatakan kepadaku, man yamna'uka minni? Siapa yang bisa mencegah dirimu dari perbuatanku? Siapa yang sanggup membantumu untuk mencegah perbuatanku? Yaitu aku akan memenggal kepala wahai Muhammad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang pengecut. Bukan orang yang penakut. Sakala pedang sudah diacungkan ke arah batang leher Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanyakan siapa yang sanggup mencegah perbuatan saya terhadap dirimu? Rasul mengatakan Allah. Beliau mengucapkan Allah. Beliau mengucapkan Allah salasan. Rasul mengucapkan 3 kali. Walam yu'aqibhu wa jalasa. Tapi Rasul enggak balas. Ketika orang ini memukul Rasul, ternyata pedangnya jatuh, diambil sama Rasul dan Rasul duduk. Tidak membalas untuk membunuh orang tersebut. Muttafaqun alaih. Dalam hadis yang lain disebutkan, dalam riwayat Muslim disebutkan, dan ini menjelaskan kejadian yang pertama. Wa fi riwayatin qala Jabir. Berkata Jabir bin Abdullah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzati riqa. Kami dulu bersama Rasul berperang pada perang yang bernama Dzatu Riqa. Perang yang memiliki perban. Kakinya berdarah sehingga banyak yang diperban. Disebut Dzatu Riqa. Fa idza ataina 'ala syajaratin dhalilatin. Maka tiba-tiba kami dapati ketika sedang berpulang, perjalanan pulang kami dapati banyak pohon yang rindang. Pohon-pohon besar yang banyak daunnya. Nikmat untuk kami bernaung di bawahnya. Taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pohon yang paling rindang kami berikan kepada Rasul agar Rasul beristirahat di bawahnya. Faja'a rajulun minal musyrikin. Kalau di sini disebutkan orang musyrik. Maka datanglah tiba-tiba seorang yang musyrik. Sayfu Rasulillah mu'allaqun bisyajarah fakhtaratahu faqala takhafuni. Kemudian pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tergantung di atas pohon kemudian diambil, disarungkan, kemudian diacungkan, dihunuskan ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan takhafuni, apakah kamu takut kepada saya? Qala, maka Nabi mengatakan la, enggak takut. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang pengecut, bukan orang yang penakut. Terlebih ketika perang Hunain, tatkala pasukan kaum muslimin kocar-kacir, sebagian mereka mundur ke belakang, justru Nabi menawarkan dirinya, ana Muhammadun ibnu Abdul Muttalib, ana Nabi wala kadzab. Saya adalah Muhammad, sayalah Muhammad, anaknya Abdullah putra Abdul Muttalib, sayalah nabinya dan saya bukan pendusta. Ditawarkan Nabi. Faman yamna'uka minni? Lantas siapa yang bisa mencegah dirimu daripada perbuatan diri saya? Siapa yang bisa menolongmu wahai Muhammad? Qala Allah. Nabi mengatakan Allah. Wa fi riwayat Abi Bakar Ismaili fi sahihi qala man yamna'uka minni. Dalam hadis Abu Bakar Al-Ismaili disebutkan dalam sahihnya, siapa yang bisa mencegah diriku untuk melakukan perbuatan ini pada dirimu? Siapa yang bisa menolongmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya akan memenggal batang lehermu. Qala Allah. Yang bisa menolong saya Allah wahai musyrik. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berani, bukan orang yang pengecut. Fasaqata sayfu min yadihi. Maka bergetarlah orang tersebut, kemudian jatuhlah pedang dari tangannya. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa. Maka gantian pedang tersebut diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala man yamna'uka minni. Lantas sekarang gantian, siapa yang bisa mencegah saya untuk berbuat kepadamu? Gantian Rasul acungkan pedang kepada orang musyrik tersebut, Arabi dan musyrik. Faqala, maka orang ini cuma bisa mengatakan kun khaira akhidin, jadilah kamu orang yang baik wahai Muhammad. Cuma itu saja. Dia tidak mengatakan Allah. Dia tidak tawakal orang kafir ini. Orang kafir ini tidak punya akidah. Orang musyrik ini tidak punya keyakinan kepada Allah. Sehingga tatkala Rasul mengancamnya, tatkala Rasul hendak membalasnya, lantas siapa yang bisa mencegah diri saya untuk melakukan hal ini kepada diri anda? Maka dia cuma mengatakan kun khairah akhidin, jadilah kamu orang yang baik. Faqala, maka Rasul
sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tashhad an la ilaha illallah." Bersaksilah kamu bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah semata, wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan daripada utusan Allah. Qala la. Ternyata orang ini enggan. Orang ini tidak mau masuk ke dalam al-Islam, dan ini bukti akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anta 'alaihim bijabbar." Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang suka memaksa manusia supaya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Walakinni u'ahiduka an la uqatila. Akan tetapi saya cuma bisa menjanjikan kepada kamu. Saya berjanji mengadakan perjanjian kepada dirimu, la uqatila. Saya tidak akan berperang, saya tidak akan memerangi kamu. Wala akuna ma'a qaumin yuqatiluna. Dan saya sekali-kali tidak akan lagi bergabung dengan kaum yang memerangi dirimu. Cuma ngambil perjanjian. Saya tidak akan memerangi kamu, dan saya tidak akan bergabung dengan pasukan yang memerangi kamu. Fakhalla sabila. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhalla sabila. Maka Rasul membiarkan orang ini pergi. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Karim, Nabi yang mulia, Nabiul Ghafur, Nabi yang pengampun, Nabiul Rahmah, Nabi yang membawa rahmat. Bukankah Nabi tadi nyawanya sudah hampir saja melayang? Bukankah sudah terancam Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir saja batang lehernya dipenggal oleh orang kafir ini? Akan tetapi lihat bagaimana balasan. Lihat bagaimana barakallahu fikum balasan daripada seorang Nabi yang karim. Dibiarkan. Ya sudah sana kamu pergi. Pulang saja sana. Ini Nabi. Fa'ashabah. Maka datanglah orang ini kepada kampungnya. Orang yang musyrik ini pulang kembali kepada kaumnya. Kemudian mengatakan, "Ji'tukum min indi khairin nasi." Sungguh, aku telah datang dari sisi manusia yang paling baik. Orang yang paling baik yang pernah aku temui. Nabi maksudnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini perbuatan Nabi kepada orang kafir. Apalagi kepada orang mukmin. Tentu lebih-lebih sayang lagi. Lebih-lebih memuliakan lagi. Oleh sebab itu Nabi SAW atau Allah sebelumnya, Allah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh, betul-betul ada tauladan yang baik pada diri Rasulullah SAW pada kalian. Cari, ambil tauladan yang baik. Itu pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi liman kana yarjullah wal yaumil akhir, yaitu bagi mereka orang-orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan hari akhir. Siapakah keduanya? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kepada orang kafir. Oleh sebab itu ikhwanana, diamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Sudah lama ngaji tapi masih benci sama temannya. Sudah lama ngaji, punya banyak ilmu, tapi masih aja berantem sama temannya. Itu ilmu yang enggak bermanfaat. Ilmu yang Rasul suka minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la takhsha wa da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu ya Allah dari ilmu yang enggak bermanfaat. Punya ilmu tapi tidak bisa mewarnai kehidupannya. Punya ilmu tapi tidak bisa merubah akhlaknya. Punya ilmu tapi tidak bisa memiliki akhlak pada si pemiliknya. Tidak bisa merubah diri. Itu ilmu yang enggak bermanfaat. Kata Syekh Jamil rahimahullahu taala. Wa qalbin la takhsha, dan aku minta padamu ya Allah dari perlindungan daripada hati yang tapi enggak khusyuk. Lama ibadah, sudah lama ngaji, tapi hatinya enggak pernah khusyuk. Nabi minta perlindungan yang kayak gitu. Wa da'watin la yustajabu laha, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah daripada doa tapi tidak dikabulkan. Banyak berdoa, sering mengemis kepada Allah, bahkan sepertiga malam dia sengaja bangun minta kepada Allah tapi enggak dikabulin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan daripada hal tersebut. Maka hendaknya kita minta tolong pada Allah, banyak-banyak berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Berikanlah hak kepada saudara kita, sesama kaum muslimin. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan kepada orang mukmin, tapi kepada orang kafir. Bahkan terlebih lagi orang kafir ini baru saja mengancam kehidupan Rasul. Lihat bagaimana perbuatan Rasul. Lihat bagaimana balasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah dimaki orang ini? Tidak. Dibiarkan lewat. Apakah orang ini dipancung? Tidak. Coba kalau antum jadi Rasul. Antum lehernya sudah siap ditebas. Kemudian tiba-tiba giliran antum. Ayo, mau kemana antum?
Balas nih saya. Nih saya antum akan katakan pada pasukan. Tadi saya mau dipenggal sama orang ini. Sekarang saya pengen penggal dia. Urus. Sikap. Mungkin demikian jawaban kalian. Tapi Rasulullah SAW lihat bagaimana rahmat beliau terhadap orang, bukan orang mukmin, bukan, tapi terhadap orang kafir masih bisa memperlakukan dengan baik, masih bisa menghormati dengan cara yang baik. Maka oleh sebab itu ikhwanana, jaga ukhuwah, jaga yang namanya hati kalian kepada kaum mukmin, kecintaan kepada seorang muslim. Rasul SAW adalah orang yang sangat mencintai kebaikan pada diri seorang muslim. Jangankan kepada muslim, yang kafir pun masih diharapkan kebaikannya. Jangan pula yang kafir, yang munafik pun demikian. Siapa diantaranya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa yang nggak kenal dia? Pentolan orang-orang munafik. Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Makar sudah banyak sekali, nggak sedikit. Makar yang diperbuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Perang Khandaq di Gembosi. Ketika perang melawan Romawi, perang Mu'tah, 300 orang pulang ke belakang, nggak jadi ikut perang. Apa sebabnya? Abdullah bin Ubay bin Salul di Gembosi. Ketika mau berperang, pasukan kaum muslimin di Gembosi mundur ke belakang. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha pulang terlambat disebabkan karena kalungnya hilang, siapa yang bikin fitnah? Abdullah bin Ubay bin Salul. 1 bulan Rasulullah ada gesekan dengan istri tercinta yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa yang berani merusak rumah tangga Rasul kecuali orang ini? Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang ini mati dalam keadaan fasik. Akan tapi lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tahu sekali orang ini jahatnya luar biasa, kejamnya luar biasa. Dikatakan Aisyah berzina kok. Kalau orang sudah berani mengganggu istri seseorang, berarti otomatis dia mengganggu suaminya. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi barakallahu fikum, tatkala orang ini sudah mati, sudah meninggal, sudah sampai kepada ajalnya, maka Abdullah ibnu Abdillah ibnu Ubay ibnu Salul, putranya seorang munafik namanya Abdullah. Dan kata para ulama di antara Ibnu Katsir rahimahullah taala, Abdullah anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul muslim yang baik. Tidak seperti sebagaimana bapaknya yang munafik. Orang ini bagus Islamnya, mukmin, bertemu dengan Rasul dalam keadaan beriman. Maka beliau kasihan. Yang namanya bapak tetap bapak. Meskipun dia munafik, tetap dia bapaknya. Maka beliau mengundang. Abdullah ini mengundang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah mau menyolati. Ya Rasulullah, bapak saya meninggal. Tolong solati. Ya namanya anak mesti cinta sama bapaknya. Maka diminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berkenan menyolati bapaknya. Bagaimana Rasul? Bagaimana jawaban Rasul? Enak aja. Bapak ente itu bejat. Nggak kayak gitu. Dulu tukang fitnah, tukang gembosin pasukan. Saya bersama Aisyah, dikatakan Aisyah wanita pezina. Naudzubillah. Semoga Allah mematikan bapakmu. Nggak kayak gitu Rasul. Berangkat menuju Abdullah bin Ubay bin Salul. Bersama para sahabat datang ke rumah Abdullah bin Ubay bin Salul. Oh, mati orangnya. Meninggal orangnya. Kemudian anaknya ini Abdullah bin Ubay bin Salul meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, saya minta baju Anda. Gamisnya copot dong. Ini permintaan putranya. Apa yang diharapkan? Semoga badannya nggak diadab. Minta syafaat dengan pakaian Rasul. Minta berkah. Copot wahai Rasul. Berikan kain kafan itu supaya buat bapak saya. Apa yang diperbuat sama Rasul? Enak aja. Nggak ingat apa dulu bapak ente itu. Bejat bapak ente. Nggak kayak gitu Rasul. Lepas. Sholatin Rasul. Mau sholat. Rasul mau sholat. Tapi maju. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tegas. Kalau Umar bin Khattab tegas. Bentar dulu Rasul. Orang ini telah mengatakan Anda begini dan begini. Orang ini melakukan ini dan itu. Istri Anda dikatakan pezina. Ini dan itu. Jangan disolati. Ini kata Umar bin Khattab. Enak aja. Ini orang parah. Demikian. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tapi Rasul lihat, perhatikan. Orang yang paling jahat kepada beliau, orang yang sering melakukan makar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dilupakan. Perkara-perkara yang buruk dilupakan. Tetap dia masih muslim kok, zahirnya muslim. Dia masih sholat meskipun munafik. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajari harus bisa kita ambil di situ. Rasul kepada orang kafir, rahmah. Rasul kepada orang munafik, rahmah. Lantas bagaimana kalau sesama muslim? Lantas bagaimana dengan sesama kaum muslimin? Dengan sesama kaum mukminin? Tentu harusnya lebih rahmah lagi.
Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul berdalil dengan firman Allah, "Ya Umar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, istaghfirta lahum atau istaghfir lahum am la tastaghfir lahum la in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum." Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Wahai Muhammad, seandainya kamu mohonkan ampunan bagi mereka orang-orang munafik, seandainya kamu mintakan ampunan kepada Allah 70 kali, Allah nggak akan ampuni mereka." Itu Allah berfirman seperti itu, wahai Ibnu Khattab. Dan saya harap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha luas rahmatnya, saya akan doakan lebih daripada 70. Ini kata Nabi. Lihat semangatnya. Semangat memberikan kebaikan kepada seorang muslim. Meskipun orang itu munafik, meskipun orang tersebut jahat, tapi Rasul nggak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini sifat kecintaan seorang mukmin. Sifat seorang muslim yang sejati seperti itu. Kecintaannya luar biasa. Orang ini parah. Orang ini rusak. Berapa banyak kerusakan yang telah terjadi disebabkan karena orang ini. Tapi lihat bagaimana Rasul mengharapkan agar orang ini selamat. Masih umatnya kok. Masih sama-sama muslim. Saya akan doakan lebih daripada 70 wahai Ibnu Khattab. Meskipun pada ujung akhirnya ayat tersebut, Allah menurunkan ayat yang lain. Yaitu Allah mendukung pendapat Umar. Bahwasanya Rasulullah tidak layak untuk mensolati orang munafik tersebut. Allah turunkan ayatnya, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Jangan pernah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu solati salah seorang di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya. Jangan mensolati orang-orang munafik, jangan. Dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. "Wala takum ala qabrihi." Jangan pernah kamu pun berdiri di atas kuburannya. Dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi barakallahu fikum. Pelajaran yang bisa kita ambil, lihat bagaimana Rasul. Orang yang paling jahat kepada Rasul. Orang yang sering memberikan mudarat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi lihat bagaimana balasan daripada Rasul. Kasih sayang Rasul kepada sesama kaum muslimin. Kasih sayang Rasul kepada saudaranya. Meskipun yang dilihat adalah zahirnya. Sesama muslim. Ini kecintaan kaum muslimin kepada kaum muslimin. Kecintaan Nabi kita kepada umatnya. Nabiul Rahmah, Nabiul Ghafur, Nabiul Ra'uf. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.